Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Saya Elona Mayo Laturiu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Ambon. Kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekolah. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu melalui penerapan tema suara demokrasi di lingkungan sekolah. Tujuan umum proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi ini adalah agar para siswa mampu mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan, membentuk kaderisasi kepemimpinan yang demokratis, guna menampung aspirasi siswa SMA Kristen YPKPM Ambon dan secara khusus melatih siswa untuk berorganisasi serta menyalurkan minat bakat siswa dalam berorganisasi. Bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Suara Demokrasi di SMA Kristen YPKPM Ambon? Berikut ini tayangan videonya. Pelaksanaan pembelajaran di SMA Kristen YPKPM Ambon menggunakan sistem pembelajaran berbasis blok. Sebagai sekolah penyelenggara program sekolah penggerak angkatan pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya dimulai dari pembentukan tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari koordinator, pendamping, dan para fasilitator. Setelah tim terbentuk dan di-SK-kan oleh kepala sekolah, maka dilakukan forum group discussion atau diskusi tertutup yang melibatkan siswa, dalam hal ini pengurus OSIS, guru dan orang tua dalam hal ini komite pengawas untuk mendiskusikan ide-ide tema yang akan ditetapkan sebagai tema proyek serta dimensi dan elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi sasaran pada asesmen nantinya. Koordinator P5, ketua dan sekretaris proyek membuat draft modul P5 dan setelah itu draft modul disosialisasikan kepada semua warga sekolah untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Dan setelah diskusi terkumpul dan mendapat banyak masukan, maka kepala sekolah menetapkan draft modul kelima sebagai modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi dilakukan sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan dalam modul kelima dengan 7 jenis kegiatan dalam waktu 80 jam pelajaran dalam bentuk pemilihan Badan Pengurus OSIS periode 2023 sampai 2024 yang dimulai pada minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan Agustus tahun 2023. Mengawali proyek ini, para siswa yang terhimpun dalam panitia pemilihan pengurus OSIS periode 2023-2024 melakukan proses rekrutmen bakal calon pengurus OSIS dengan mengirim form terbuka kepada seluruh siswa di kelas untuk mengisi form bakal calon, dan setelah didata terdapat 3 pasangan bakal calon yang sesuai kriteria bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS harus memenuhi beberapa persyaratan yang tidak mudah. Di antaranya adalah harus memiliki visi dan misi yang mampu mempengaruhi siswa maupun guru untuk memilihnya.
Para kandidat juga diberikan kesempatan untuk berkampanye guna mengumpulkan suara pemilih dari siswa maupun guru secara langsung di lokasi sekolah. Selaku panitia pemilihan pengurus OSIS tahun ini, kami melakukannya dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kami memulai dari tahap rekrutmen, yaitu tahapan 1 berupa seleksi administrasi, tahap 2 berupa wawancara, tahap 3 adalah pembinaan para kandidat, berikutnya adalah pengundian nomor urut yang menghasilkan pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu adalah pemungutan suara yang dilakukan secara langsung oleh siswa maupun guru. Setelahnya adalah perhitungan suara yang dilakukan dan disaksikan secara langsung oleh masyarakat sekolah. Pasangan bakal calon yang terseleksi antara lain setelah bakal calon ditetapkan, maka setiap bakal calon akan menyampaikan visi misi bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Sebelum masuk ke pesta demokrasi sebagai aksi nyata dari tema suara demokrasi, maka setiap fasilitator memainkan peranan penting selama kurun waktu kurang lebih 5 pekan, dimulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan 17 Agustus 2023 untuk dapat memberi penguatan tentang sehat dan sadar berdemokrasi melalui pemilihan pengurus OSIS, yaitu pembelajaran kepemimpinan, pembelajaran demokrasi, pembelajaran organisasi, pembelajaran visi misi, sosialisasi teknik pemilihan ketua OSIS, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Dengan mempedomani modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka para fasilitator memberi penguatan materi demokrasi dengan berbagai kegiatan yang disebut dengan ke-aku, yang dimulai dari kenali aku, yang meliputi kegiatan lingkaran kecil, kenali aku, dan ragam itu indah. Selanjutnya, kontekstual yang meliputi kegiatan sadar demokrasi dan ayo berkreasi. Dan tahapan terakhir aksiku dengan kegiatan sehat demokrasi dan ayo refleksi. Setelah semua tahapan dari proyek dapat dilalui, maka setiap fasilitator dapat melakukan asesmen sesuai dengan elemen dimensi yang ditetapkan dalam asesmen proyek ini, yang meliputi 1 dimensi, dan sebaiknya dalam setiap proyek dapat menggunakan 1 elemen dimensi yang dapat diukur secara kontinu dalam proyek tersebut, yaitu dimensi berkebinekaan global dengan elemen dimensi berkeadilan sosial dan refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Pada akhir kegiatan di kelas, setiap kelas akan menghasilkan 1 bilik suara kreativitas kelompok masing-masing dengan ukuran bilik suara yang sudah ditentukan dalam modul P5. Aksi dari tema proyek suara demokrasi adalah pemilihan badan pengurus OSIS periode 2023-2024. Dan pemilihan badan pengurus OSIS dilaksanakan pesta demokrasi di sekolah. Properti yang perlu disiapkan oleh panitia antara lain kartu suara dan tinta, serta selebihnya adalah karya dan aksi para siswa di kelas yang sehat dan sadar berdemokrasi. Puncak dari proyek suara demokrasi adalah perhitungan suara. Bagaimana mekanisme perhitungan suara dapat dilihat pada syukuran. Setelah semua pemilih, guru, pegawai, semua siswa tanpa terkecuali, petugas kantin, petugas kebersihan dan pengamanan sekolah, setelah memberikan suara, lanjutkan dengan perhitungan suara. Panitia memastikan jumlah kartu suara yang terbagi dan hasil kartu suara dimasukkan dalam kotak adalah sama. Kemudian kotak dibuka, disaksikan oleh para saksi dan setiap bakal calon
dan petugas pencatatan suara masing-masing pasangan calon, maka proses perhitungan dimulai. Selesai nama dibacakan, kartu suara disaksikan oleh para saksi dan semua pemilih. Jika ada kartu suara yang tidak sah, akan ditunjukkan kepada saksi setiap paslon. Cara ini tentu mengedukasi siswa bahwa demokrasi juga perlu mengedepankan kejujuran. Setelah perhitungan suara selesai, maka ditetapkanlah suara terbanyak sebagai ketua dan wakil ketua OSIS terpilih periode 2023-2024. Setelah selesai proses perhitungan suara, diakhiri dengan doa bersama. Ini juga mengedukasi siswa tetap bersyukur dan mendoakan agar pasangan calon terpilih diberi kemampuan dan hikmat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab selama 1 minggu. Setelah ditetapkannya SK Kepala Sekolah sebagai ketua dan wakil ketua terpilih Badan Pengurus OSIS periode 2023-2024, maka Badan Pengurus OSIS periode ini akan dilantik tepat pada tanggal 17 Agustus 2024. Perkenalkan, nama saya Girali Matahulila sebagai Ketua OSIS SMA Kristen YB Kampus Ambon periode 2023-2024. Nah, dari proyek Suara Demokrasi yang telah kita jalankan, mungkin banyak hal baru nih yang saya dapat. Hal baru yang pertama yang saya dapat mungkin pengalaman di mana kita membuat bilik suara antar kelas masing-masing nih, di mana proses tersebut bisa mengajarkan kita untuk menjadi siswa yang kreatif dan dapat bekerja sama antar sesama. Ada hal menariknya yang saya dapat, yaitu di mana suasana ketika penyampaian visi misi serta suasana ketika proses pemilihan, di mana semua orang sangat antusias untuk menyuarakan dan memilih pasangan calon yang akan mereka dukung. Selanjutnya, dampak yang saya dapat dari proyek Suara Demokrasi yaitu kita sebagai generasi muda dapat mempersiapkan diri agar ketika kita tergabung dalam demokrasi masyarakat, kita berani untuk memilih dan menyuarakan pendapat kita. Nah, mungkin itu saja kesan-kesan yang saya dapat dari proyek Suara Demokrasi. Sekian dan terima kasih. Saya Pak Asdon Timisela. Saya sebagai pembina OSIS di SMA Kristen YB Kampus Ambon. Nah, hal yang menarik dari proyek Suara Demokrasi adalah bahwa mereka menyampaikan visi misi mereka dalam bahasa Inggris. Itu hal yang menarik. Namun ada hal yang baru yang kami dapat adalah bahwa sebelum proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu berlangsung, warga sekolah teristimewa siswa itu mereka dilengkapi dengan pengetahuan tata cara pemilihan umum. Hal-hal yang menurut saya yang menantang apa yang didapat dari proyek Suara Demokrasi, hal-hal yang menantang itu tantangan yang didapat oleh saya sebagai pembina OSIS adalah bahwa untuk mendapatkan calon ketua dan wakil ketua OSIS di lembaga pendidikan ini, maka kami perlu membuat seleksi. Harapan saya adalah ke depan semua proses mulai dari seleksi sampai pada proses pemilihan bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS sampai pada proses penetapan calon ketua dan wakil ketua OSIS dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh siswa yang Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Nama saya Yohana Delima. Saya sebagai fasilitator 5PMI SMA Swasta Kristen. Hal baru yang didapat dari Suara Demokrasi, baik di kelas maupun aksi nyata, Suara Demokrasi ini sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Diwajibkan bagi setiap kandidat yang terpilih untuk dicalonkan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian hal menarik apa yang didapat dari Suara Demokrasi, yaitu fasilitas-fasilitas yang mereka gunakan sekarang ini itu hampir sama dengan pesta demokrasi yang dilakukan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu apa dampaknya ke depan? Pada saat mereka sudah keluar terjun di lingkungan masyarakat, mereka tidak takut lagi mengadakan pesta demokrasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan menyangkut hal baru, hal menarik dan dampak ke depannya daripada Suara Demokrasi. Terima kasih. Demikianlah video berbagi praktek baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema Suara Demokrasi.
Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.